Suami pamit meeting penting, tapi malah kepergok check-in di hotel bersama pelakor. Alia, istri sah yang terluka, tak tinggal diam. Ia mengganti PIN ATM suaminya, memblokir akses keuangan, dan menyebarkan bukti perselingkuhan hingga skandal Raka dan Maya hancur total. Dengan strategi balas dendam elegan namun mematikan, Alia menggugat harta Gonogini, merebut aset, dan membangun kesuksesan dari reruntuhan rumah tangganya. Kini Raka dan pelakor hidup miskin, menyesali perbuatan mereka, sementara Alia berdiri sebagai simbol kekuatan wanita yang mampu bangkit dan membalas tanpa kotor. Alia berdiri di depan cermin, mematut-matut wajahnya yang sedikit pucat. Rambut panjangnya terurai acak, dan di bawah matanya terlihat kantung mata tipis, hasil dari begadang menyelesaikan laporan keuangan usahanya semalam. Namun, ketika suara pintu kamar mandi terbuka, pikirannya seketika beralih. "Sayang, aku meeting di luar kantor siang ini," ucap Raka sambil merapikan dasi biru gelap di lehernya. Suaminya itu tampak berbeda pagi ini. Biasanya, Raka cukup mengenakan kemeja polos dan celana kain ke kantor, tapi kali ini setelan jasnya terlihat lebih formal, seolah hendak menghadiri acara penting. Alia menoleh. "Meeting di mana? Kok rapi banget? Kayak mau ketemu klien besar aja," tanyanya, setengah bercanda. Raka hanya tersenyum tipis sambil menyemprotkan parfum ke lehernya. Aroma wangi maskulin baru saja tercium, bukan parfum yang biasa Raka pakai. Alia mengernyit, tapi tak berkata apa-apa. Raka memang tipe pria yang sangat menjaga penampilan, tapi kali ini ada sesuatu yang terasa berbeda. "Klien luar kota, katanya mau investasi. Jadi aku harus tampil profesional," jawab Raka dengan nada santai. Ia meraih jam tangan mewah dari meja rias. Alia hanya mengangguk pelan. "Hati-hati di jalan, ya. Jangan lupa makan siang. Kalau pulang malam, kabarin aku." Raka menghampiri Alia, mengecup keningnya sebentar, lalu mengambil tas kerja besar yang terlihat sedikit penuh. Alia memperhatikan tas itu dengan pandangan heran. Biasanya, Raka hanya membawa tas kecil untuk laptop dan dokumen. Namun kali ini, tasnya tampak seperti membawa lebih dari sekadar berkas. "Bawa pakaian ganti?" tanya Alia akhirnya, nadanya datar. Raka sedikit terkejut, lalu tertawa kecil. "Oh, ini cuma kemeja cadangan. Kadang kalau meeting sampai sore, aku keringetan. Biar bisa ganti aja." Alia mengangguk lagi, meski hatinya mulai dipenuhi rasa curiga. Sesuatu terasa janggal. Insting seorang istri jarang salah, pikirnya. Setelah Raka pergi, Alia duduk di sofa ruang tamu dengan tatapan kosong. Tangannya meremas sudut bantal seolah menahan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Ia sudah menikah dengan Raka selama 6 tahun. Sejauh ini, Raka adalah suami yang penuh perhatian dan jarang berbohong. Tapi beberapa bulan terakhir, Alia merasa jarak di antara mereka makin besar. Raka sering pulang malam dengan alasan lembur, lebih sering sibuk dengan ponselnya, dan terkadang senyum manisnya terasa palsu. Alia menarik napas panjang, mencoba mengusir pikiran buruk. "Jangan suuzon," gumamnya. "Raka itu suamiku, dia nggak mungkin macam-macam." Namun, kilasan tentang aroma parfum baru dan kerapian berlebihan Raka kembali terlintas di kepalanya. Bukankah selama ini Raka selalu mengenakan parfum lama yang Alia belikan saat ulang tahun? Bukankah setelan jasnya hanya dipakai untuk acara resmi, bukan meeting biasa? Siang itu, Alia mencoba sibuk dengan pekerjaannya. Ia memiliki toko online yang sedang berkembang, menjual berbagai produk fashion wanita. Di sela-sela memeriksa pesanan dan membalas chat pelanggan, pikirannya terus kembali pada Raka. Tanpa sadar, Alia membuka ponselnya dan melihat WhatsApp. Tidak ada pesan baru dari Raka. Padahal biasanya, Raka selalu mengabari jika sudah sampai di lokasi meeting. Alia mencoba menghubungi, tapi hanya dibalas dengan pesan singkat. "Aku lagi rapat, nanti aku kabarin ya." Pesan itu semakin membuat Alia tidak tenang. Menjelang sore, Alia kembali duduk di ruang tamu dengan gelisah. Ia mengambil ponselnya dan mengecek Google Maps. Kebetulan akun Raka tersinkron di ponselnya, karena mereka berbagi lokasi untuk alasan keamanan. Saat Alia membuka peta, matanya melebar. Titik lokasi Raka bukan di area perkantoran atau restoran tempat meeting, melainkan di sebuah kawasan hotel berbintang di pusat kota. "Kenapa di hotel?"
bisik Alia, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin kliennya menginap di hotel itu, mungkin meetingnya diadakan di ruang konferensi hotel. Tapi mengapa Raka tidak bilang? Malamnya, sekitar pukul 8, Raka baru mengirim pesan. Aku pulang agak larut, meetingnya molor. Kamu jangan nunggu, tidur duluan aja. Alia menggigit bibirnya. Rasa curiga semakin menumpuk. Ia menatap ponselnya lama, berpikir untuk menelepon langsung, tapi akhirnya ia urungkan. Ia tak ingin terlihat seperti istri yang terlalu mengatur. Tapi di dalam hatinya, ada suara kecil yang berkata, ada yang disembunyikan Raka darimu. Saat malam semakin larut, Alia duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Angin malam bertiup pelan, tapi pikirannya tetap kacau. Ia mengingat kembali masa-masa indah bersama Raka. Lelaki itu dulu memperjuangkannya dengan sepenuh hati. Mereka membangun rumah tangga dengan susah payah, dari nol. Kalau benar dia ada wanita lain, Alia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan. Raka baru saja melakukan transaksi besar di sebuah restoran hotel yang mewah. Alia merasa dadanya sesak. Tidak hanya hotel, tapi juga restoran mewah. Ini terlalu aneh untuk sekadar meeting kerja. Ia mengetik pesan singkat pada Raka. Lagi di mana? Jangan lupa bawa pulang makanannya. Pesan itu tak dibalas. Alia mencoba tersenyum pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan hati yang kacau. Tapi dalam hati kecilnya, ia tahu ada yang tidak beres. Baiklah, Raka. Kalau benar kamu menyembunyikan sesuatu dariku, aku akan cari tahu. Malam itu, Alia bertekad untuk tidak hanya duduk diam. Ia mulai merancang langkah kecil. Rasa setianya yang dulu begitu kuat kini mulai digantikan oleh rasa ingin tahu, rasa takut kehilangan, dan sedikit amarah yang mendidih pelan. Pagi itu, Alia bangun dengan perasaan yang belum juga tenang setelah malam sebelumnya. Raka pulang larut malam, lebih dari pukul 11, dan langsung masuk kamar mandi tanpa banyak bicara. Alia memang tidak bertanya terlalu banyak. Ia hanya menatap Raka dengan senyum tipis sambil berpura-pura tidak peduli. Namun, saat Raka tidur lelap, Alia hanya bisa terbaring menatap langit-langit, memikirkan berbagai kemungkinan. Kenapa aku jadi securiga ini? Pikir Alia, menatap wajah suaminya yang tampak lelah. Ada lingkar hitam di bawah mata Raka. Tapi entah kenapa Alia merasa itu bukan tanda kelelahan karena kerja, melainkan sesuatu yang ia sembunyikan. Siang harinya, saat Alia sedang menyiapkan pesanan untuk pelanggan toko online-nya, ponsel Raka yang tertinggal di meja ruang tamu berbunyi. Sebuah notifikasi masuk. Alia tidak berniat membuka ponselnya, tapi sekilas tulisan yang muncul di layar membuat jantungnya berdebar lebih kencang. Terima kasih telah menginap di Hotel Grand Cendana. Semoga Anda puas dengan layanan kami. Alia mematung. Hotel? Jadi semalam Raka benar-benar menginap di hotel? Dia bilang pulang larut karena meeting, tapi menginap? Alia merasakan tubuhnya mendadak panas, seperti ada bara api yang dinyalakan di dalam dadanya. Hotel Grand Cendana, hotel bintang 4 di pusat kota. Meeting apa yang sampai harus nginep di sana? Gumamnya. Ia meraih ponsel Raka dengan tangan bergetar. Tidak ada kunci pola karena Raka jarang menyembunyikan ponselnya. Namun, begitu Alia membuka riwayat notifikasi, pesan itu sudah hilang. Entah karena terhapus otomatis, atau memang dihapus Raka sebelumnya. Alia duduk di kursi ruang tamu, memandang kosong ponsel itu. Dalam hatinya, ia berperang dengan perasaan sendiri. Rasa percaya yang selama ini ia pelihara perlahan mulai retak. Ia mencoba berpikir positif, mungkin memang ada acara perusahaan, mungkin ada rapat mendadak dengan tamu penting. Tapi hatinya berkata lain. Selama bertahun-tahun menjadi istri, Alia tahu bahwa seorang pria yang berubah kebiasaannya, yang mendadak lebih rapi, lebih wangi, dan suka menghabiskan waktu di luar rumah, pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Beberapa jam kemudian, telepon rumah berdering. Alia mengangkatnya dengan cepat. Suara di seberang adalah Hendra, teman lama Raka sekaligus rekan kerjanya. Halo, Alia? Raka ada? Aku nggak bisa hubungi dia. Suara Hendra terdengar agak terburu-buru. Raka lagi di kantor, Hen.
Memang kenapa? Tanya Alia. Kantor? Nggak ada tuh rapat hari ini. Aku barusan dari kantor, malah Raka nggak masuk. Katanya libur setengah hari kemarin. Alia terdiam. Hendra tampak tidak sadar bahwa ia baru saja keceplosan. Iya deh, makasih ya, Hen. Nanti aku sampaikan ke Raka kalau kamu cari dia. Alia menutup telepon dengan cepat, jantungnya semakin berdegup kencang. Raka tidak rapat kemarin? Lalu kemana dia? Kenapa dia harus berbohong? Malamnya, Raka pulang dengan wajah ceria, seolah tidak terjadi apa-apa. Alia menatapnya lama, mencoba mencari tanda-tanda kebohongan di matanya. Raka hanya tersenyum, memeluknya seperti biasa, lalu berkata, "Sayang, maaf kemarin aku nggak sempat cerita. Meetingnya memang sampai malam banget. Capeknya bukan main." Alia ingin sekali melontarkan pertanyaan. Meeting di hotel ya? Sama siapa? Namun, ia menahan diri. Ia tahu, jika ia bertanya tanpa bukti yang kuat, Raka bisa saja mengelak. Alia tidak mau terlihat seperti istri yang paranoid. Sejak kejadian itu, Alia mulai lebih waspada. Ia memperhatikan kebiasaan Raka dengan seksama. Ada beberapa hal yang mencurigakan. Raka lebih sering mengganti parfum. Padahal biasanya ia jarang peduli dengan parfum. Ponselnya kini sering dibawa kemana-mana. Jika dulu ia suka meninggalkan ponsel di meja, sekarang bahkan ke kamar mandi pun dibawa. Raka lebih sering mengecek ponsel dan tersenyum sendiri. Alia beberapa kali melihatnya mengetik dengan cepat, lalu buru-buru menutup layar ketika Alia mendekat. Semua tanda itu membuat Alia merasa ada orang ketiga yang mencoba masuk ke rumah tangganya. Pada suatu sore, Alia mencoba menghubungi Raka di sela kesibukannya. "Mas, jadi pulang jam berapa?" tanyanya lewat telepon. Raka menjawab dengan nada cepat. "Nggak tahu, yah, masih rapat panjang. Kalau malam banget, kamu jangan tunggu, ya." Namun, saat Alia mengecek aplikasi pelacak lokasi di ponselnya, titik Raka berada di tempat yang sama dengan semalam, dekat area hotel yang sama. Meeting di hotel lagi? Apa nggak ada tempat lain? Alia menatap ponselnya dengan perasaan campur aduk. Alia mencoba menghubungi Hendra sekali lagi dengan alasan pura-pura. "Hen, kemarin Raka ada meeting di hotel ya?" tanyanya. "Meeting di hotel? Setahuku nggak ada." Memangnya dia bilang meeting ya?" "Wah, aku nggak tahu, Alia. Coba tanya langsung sama Raka aja." Jawaban Hendra semakin membuat Alia yakin bahwa ada yang tidak beres. Malam itu, Alia duduk di kamar dengan ponsel di tangan. Ia menggulir chat dengan Raka, mencoba mencari celah atau kata-kata yang mencurigakan. Tidak ada apa-apa. Semua percakapan Raka dengannya terdengar biasa saja. Penuh perhatian, seperti tidak ada yang salah. Namun, Alia tahu bahwa kebohongan sering disembunyikan di balik sikap yang terlalu baik. Dan Raka terlalu baik belakangan ini. Hatinya panas, tapi Alia masih menahan diri. Ia tidak mau gegabah. Dalam hati kecilnya, Alia mulai merencanakan sesuatu. Ia ingin mencari bukti nyata. Bukan hanya notifikasi hotel, bukan hanya kata-kata Hendra, tapi bukti yang tidak bisa dibantah. "Kalau memang ada perempuan lain, aku akan tahu siapa dia," gumam Alia dengan suara bergetar. Hari itu, langit Jakarta mendung, seolah ikut merasakan kegelisahan Alia. Sejak pagi, Raka tampak sibuk menyiapkan pakaian. Ia mengenakan kemeja putih baru dengan aroma parfum yang menusuk hidung, berbeda dengan wewangian yang biasa Alia kenal. Raka pamit terburu-buru, dengan alasan yang sama seperti sebelumnya, ada meeting di luar kota. "Mungkin sampai malam, jadi kamu jangan tunggu." Alia hanya mengangguk sambil tersenyum kecil. Namun, di dalam hatinya, ia sudah membuat keputusan besar. Hari ini, ia akan membuktikan apakah firasatnya benar atau hanya prasangka. Mengikuti diam-diam. Setelah Raka pergi, Alia mengenakan pakaian kasual sederhana, jeans hitam dan jaket krem, serta sepatu kets agar lebih nyaman bergerak. Ia mengambil kunci mobil dan menghidupkan mesin, menunggu beberapa menit agar Raka tidak sadar diikuti. Begitu jarak terasa aman, Alia mulai mengikuti mobil suaminya dari kejauhan. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak pernah membayangkan harus melakukan hal seperti ini,
menguntit suami sendiri. Namun, rasa penasaran dan sakit hati membuatnya rela. "Kemana kamu sebenarnya, Raka?" batin Alia, tangannya mencengkeram kemudi erat-erat. Mobil Raka berhenti di sebuah perempatan besar, kemudian belok ke arah pusat kota. Alia terus mengikutinya dengan hati-hati, menjaga jarak agar tidak ketahuan. Sekitar 30 menit kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah hotel mewah, Hotel Grand Cendana. Kecurigaan jadi nyata. Alia memarkir mobilnya beberapa meter dari sana, di tempat yang agak tersembunyi. Dari kejauhan, ia melihat Raka turun dari mobil. Lalu, seorang wanita muda keluar dari taksi dan menghampirinya. Wanita itu cantik dengan pakaian yang elegan, rok span hitam dan blus merah marun yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Rambut hitamnya terurai rapi, dan wajahnya dirias dengan makeup tipis namun mempesona. Alia memandang dengan hati tercekat. "Siapa dia?" Raka tersenyum lebar dan menyambut wanita itu dengan pelukan singkat, sesuatu yang tidak pernah dilakukan Raka kepada rekan kerja di depan umum. Mereka tampak begitu dekat. Alia menggigit bibirnya, menahan rasa perih yang mulai merayap ke dada. Tanpa sadar, air mata menggenang di mata Alia. Dunia seakan berhenti berputar saat ia melihat suaminya menggandeng tangan wanita itu menuju lobi hotel. Mengabadikan bukti. Dengan tangan gemetar, Alia meraih ponselnya dan mengaktifkan kamera. Ia mengambil beberapa foto dari dalam mobil, memperbesar zoom agar wajah keduanya terlihat jelas. Klik, klik, klik. Suara jepretan kamera terdengar seperti pukulan di hatinya sendiri. "Ini dia buktinya," gumam Alia lirih, suaranya pecah. "Kamu benar-benar tega, Raka." Melihat suaminya check-in di hotel dengan wanita itu adalah pukulan paling menyakitkan. Setiap langkah yang mereka ambil menuju resepsionis terasa seperti tikaman ke jantung Alia. Ia hampir tidak bisa bernapas. Rasa sakit dan marah. Setelah beberapa menit, Alia duduk mematung di mobilnya. Perasaannya campur aduk. Sakit hati, marah, kecewa, sekaligus bingung. "Kenapa, Rak? Kurang apa aku selama ini?" pikirnya. Ia teringat semua pengorbanan selama bertahun-tahun. Bagaimana ia ikut membantu keuangan rumah tangga, bagaimana ia mendukung Raka dari nol, bahkan rela meninggalkan pekerjaannya demi fokus pada keluarga. Dan sekarang, Raka membalas semua itu dengan perselingkuhan. Bayangan masa lalu. Ingatan masa lalu berkelebat di kepala Alia. Dulu, Raka adalah pria sederhana yang berjuang keras untuk hidup mereka. Alia mencintainya bukan karena harta, melainkan karena ketulusan dan kerja kerasnya. Mereka pernah bermimpi memiliki rumah kecil dengan taman, dan sekarang semua mimpi itu hancur begitu saja. "Kalau dia sudah jatuh cinta sama orang lain, apa aku masih punya arti?" bisiknya pada diri sendiri. Tekad balas dendam. Alia menghapus air matanya dengan punggung tangan. "Tidak, aku tidak boleh lemah," katanya tegas. Rasa sakit yang mendalam kini berubah menjadi api kemarahan. Ia menatap foto-foto yang baru saja diambilnya. Bukti ini akan menjadi senjatanya. Alia berjanji, ia tidak akan menangis lebih lama. Jika Raka memilih mendua, maka ia akan merasakan akibatnya. Alia menyalakan mesin mobilnya. Ia ingin pergi dari tempat itu secepat mungkin, karena jika terus melihat hotel itu, ia bisa gila. Namun, di tengah perjalanan pulang, ia bertekad untuk mencari tahu siapa wanita itu. Wanita yang kini merampas kebahagiaannya. Mengenal nama Maya. Sesampainya di rumah, Alia tidak bisa tidur. Ia menatap foto-foto di ponselnya berkali-kali, memperhatikan wajah wanita tersebut. Wajah yang asing, tapi tampak percaya diri. Ia mencoba mencari informasi dari akun media sosial Raka. Setelah beberapa jam menggulir foto dan komentar, Alia menemukan sesuatu, nama Maya, yang beberapa kali meninggalkan komentar manis di foto Raka. "Jadi ini kamu, Maya?" Alia merasakan darahnya mendidih. Keputusan besar. Pagi menjelang, mata Alia sembab karena menangis semalaman. Namun, di balik mata yang merah, ada tekad yang kuat. Ia memandangi wajahnya di cermin, berbicara pada diri sendiri. "Aku nggak akan tinggal diam. Kalian pikir bisa menghancurkan hidupku begitu saja? Tunggu saja, Raka. Tunggu, Maya." Untuk pertama kalinya,
Alia tidak lagi merasa takut kehilangan. Justru ia merasa harus berdiri, melawan, dan membalas. Tidak dengan cara kasar, tapi dengan cara yang bisa membuat Raka menyesal seumur hidup. Pagi itu, Alia bangun dengan tekad yang berbeda. Malam sebelumnya ia menangis sampai mata bengkak. Tapi hari ini ia sudah menyiapkan strategi. Menangisi pengkhianatan hanya akan membuatku terlihat lemah, pikir Alia. Raka dan Maya harus tahu rasa. Saat Raka mandi, Alia masuk ke laci kerja di kamar. Di sana ada dompet Raka. Dengan hati-hati, ia mengambil kartu ATM dan kartu kreditnya. Sudah lama Raka mempercayakan catatan PIN kepada Alia, karena Alia yang biasa mengurus tagihan rumah. Kali ini, kepercayaan itu akan Alia gunakan untuk sesuatu yang berbeda. Rencana dimulai. Alia membuka laptop dan masuk ke layanan internet banking. Dengan cepat, ia mengganti PIN ATM Raka dan memindahkan sebagian besar saldo ke rekening pribadinya. Hanya menyisakan sedikit dana di sana, cukup untuk kebutuhan harian. Ia juga menghubungi bank untuk sementara memblokir kartu kredit suaminya, dengan alasan keamanan. Permintaan pemblokiran kartu Anda sudah kami proses. Bu, suara customer service di telepon terdengar sopan. Baik, terima kasih, jawab Alia, menahan senyum. Alia tidak berniat mencuri. Uang itu memang hasil kerja bersama, dan sebagian besar malah dari jerih payahnya juga. Tapi ia ingin memberi pelajaran pada Raka. Kalau dia mau foya-foya dengan pelakor, silakan pakai uangnya sendiri. Raka mulai merasa aneh. Sore itu, Raka pulang terlambat. Alia yang biasanya langsung bertanya, "Mas makan apa di luar?" Kali ini hanya diam. Ia duduk di sofa sambil menggulir ponsel, pura-pura sibuk. Raka tampak sedikit canggung. "Yah, Mas mau pakai uang besok. PIN ATM-nya nggak bisa." "Kamu ubah PIN-nya ya?" tanya Raka dengan nada datar. Alia pura-pura bingung. "Hah? PIN? Bukannya Mas sendiri yang ganti?" "Aku nggak tahu, Mas. Coba cek lagi." Raka mengangguk pelan, tampak heran. "Iya, aneh banget. Tadi di mall, kartu kredit juga nggak bisa dipakai." Alia menahan senyum kecil di balik wajah serius. "Wah, jangan-jangan diblokir ban karena ada transaksi mencurigakan. Coba hubungi customer service, Mas." Iya deh," jawab Raka singkat. Di balik kecanggungan, Alia memperhatikan Raka yang gelisah di meja makan. Wajahnya penuh pikiran, berbeda dengan biasanya. Mungkin ia kesal karena tadi tidak bisa mentraktir Maya. Bayangan itu membuat Alia ingin tertawa pahit. "Rasain. Belum apa-apa sudah kelabakan." Raka sebenarnya ingin bercerita, tapi Alia bersikap terlalu tenang dan cuek. Itu membuat Raka segan. "Yah, kamu kenapa?" Kelihatan beda akhir-akhir ini. Raka mencoba membuka percakapan. "Beda gimana?" Alia mengangkat alis, pura-pura tidak mengerti. "Entahlah, kamu kayak nggak seperti biasanya. Ada yang salah?" "Kalau ada yang salah, ya kamu aja yang tahu, Mas," jawab Alia, setengah sinis. Raka terdiam. Alia bisa melihat suaminya mulai curiga, tapi ia tidak peduli. Biarkan dia gelisah. Itu baru permulaan. Saat bersama Maya. 2 hari kemudian, Raka kembali berusaha menghubungi bank untuk mengaktifkan kartu kreditnya. Namun, prosesnya tidak mudah karena ia harus datang langsung ke kantor cabang. Waktu itu pula, Maya mengajaknya makan di restoran mewah. "Sayang, kok kartumu nggak bisa dipakai?" "Malu loh aku," protes Maya saat mereka duduk di meja kasir. "Aku nggak tahu, mungkin sistemnya error," jawab Raka, menahan kesal. Akhirnya Maya harus membayar tagihan makan malam mereka. Maya menatap Raka dengan wajah sedikit kecewa. "Kamu kok sekarang sering gak siap gitu? Katanya bisnis kamu lancar?" Raka hanya tersenyum hambar. "Iya, ini cuma masalah teknis. Nanti juga beres." Alia, yang diam-diam memantau melalui pesan transfer di rekening bersama mereka, merasa puas. Setiap transaksi gagal yang dilaporkan bank menjadi hiburan tersendiri baginya. Alia yang tenang di rumah. Di rumah, Alia tetap bersikap biasa-biasa saja. Ia menyiapkan makan malam seperti biasanya, tapi tidak lagi memanjakan Raka dengan perhatian.
Justru sikap diam Alia membuat Raka semakin bingung. "Yah, kamu nggak apa-apa kan?" tanya Raka suatu malam. "Aku baik-baik saja, Mas." "Kenapa nanya begitu?" jawab Alia datar. "Entahlah, kamu kelihatan dingin akhir-akhir ini." Alia hanya tersenyum samar. "Mungkin kamu yang nggak peka." Raka terdiam, tidak berani bertanya lebih jauh. Rencana halus Alia. Alia tahu, langkah pertama dalam balas dendam bukan dengan emosi meledak-ledak, tapi dengan cara yang membuat lawan kehilangan kenyamanan sedikit demi sedikit. Dengan menguasai akses keuangan, Alia tahu Raka tidak bisa lagi seenaknya membiayai gaya hidup Maya. Kalau benar dia cinta sama Maya, kita lihat sejauh mana cintanya bertahan tanpa uang, gumam Alia pada diri sendiri. Ia bahkan sengaja mengurangi jatah transfer ke rekening Raka setiap minggu. Saat Raka protes, Alia hanya berkata, "Aku lagi atur keuangan rumah, Mas. Banyak tagihan bulan ini. Sabar dulu, ya." Kegelisahan Raka. Suatu malam, Raka duduk termenung di ruang tamu, menatap ponselnya. Alia yang lewat hanya melirik. "Kenapa, Mas?" tanya Alia dengan nada datar. Enggak, cuma lagi pusing." "Banyak urusan," jawab Raka, gelisah. Alia tahu, Raka sedang panik karena Maya mulai menuntut. Ia pernah mendengar bisikan samar di telepon ketika Raka bicara dengan suara lirih di sudut rumah. "Aku beneran gak ada uang cash sekarang." "Iya, nanti aku usahakan." Alia tersenyum tipis di balik pintu kamar. "Rasain, Raka. Baru permulaan ini." Alia yang semakin kuat. Setiap kali melihat Raka gelisah, rasa sakit di hati Alia terasa sedikit terobati. Ia sadar, meski terluka, ia punya kekuatan. Ia bukan istri yang pasrah. Alia mulai merencanakan langkah selanjutnya. "Ini baru langkah pertama. Setelah ini, aku akan pastikan kamu tahu rasanya kehilangan semua kenyamanan yang pernah aku berikan." Alia menutup laptop setelah memeriksa saldo rekeningnya. Semua uang mereka sekarang aman di tangannya. Ia merasa puas sekaligus siap untuk langkah berikutnya. Beberapa hari setelah menguasai akses keuangan keluarga, Alia duduk sendirian di kamar. Malam itu, ia memandang layar ponselnya yang penuh dengan foto-foto Raka dan Maya di hotel. Foto itu jelas, tidak bisa dibantah. Setiap kali melihatnya, hatinya berdenyut sakit, tapi sekaligus ada rasa lega karena ia memiliki bukti nyata pengkhianatan Raka. "Dia pikir bisa main belakang tanpa aku tahu? Sekarang saatnya dia merasakan akibatnya," gumam Alia sambil menggulir foto-foto itu. Alia bukan tipe wanita yang suka ribut di media sosial atau drama di depan umum. Tapi kali ini, rasa sakit yang membara mendorongnya melakukan sesuatu yang lebih besar. Ia tidak ingin Raka sekadar meminta maaf, lalu kembali pada kebiasaan lamanya. Alia ingin harga diri Raka runtuh, sama seperti harga dirinya yang pernah diinjak. Keputusan besar. Tengah malam, Alia membuat rencana. Ia memilih foto terbaik, yang jelas memperlihatkan Raka menggandeng tangan Maya di depan lobi hotel. Dengan tenang, ia mengedit foto itu sedikit agar wajah Maya terlihat jelas. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Kemudian, Alia membuka grup WhatsApp keluarga besar Raka. Grup itu penuh dengan obrolan ringan, info acara keluarga, doa pagi, atau candaan kakak beradik Raka. Dengan satu tarikan napas, Alia mengunggah foto itu. Ia mengetik pesan singkat, tapi tegas. "Ini suami saya, Raka, yang kalian kenal sebagai menantu baik. Ternyata diam-diam check-in di hotel dengan wanita lain. Terima kasih sudah memperlihatkan siapa dia sebenarnya." Alia menekan tombol kirim. Detik berikutnya, notifikasi beruntun berdatangan. Grup mendadak riuh. "Astagfirullah, Raka. Ini apa maksudnya? Alia, kamu yakin ini Raka? Masya Allah, kok bisa begini?" Alia tidak menjawab satupun. Ia hanya menatap layar dengan senyum dingin. Ledakan di grup kantor. Tidak berhenti di situ, Alia juga mengirimkan foto itu ke grup rekan kerja Raka. Ia mengenal beberapa kolega Raka karena pernah bertemu dalam acara kantor. Dengan pesan yang sama, ia menyerahkan foto itu ke mereka. Beberapa menit kemudian, Raka yang sedang bersama Maya menerima panggilan telepon beruntun dari rekan-rekan kerjanya.
Ia kaget ketika membaca notifikasi di grup kantor yang penuh dengan foto dirinya bersama Maya. "Raka, apa-apaan ini?" Salah satu rekan kantor mengetik dengan nada marah. "Kamu sadar nggak? Foto ini sudah beredar?" Tulis yang lain. Maya yang duduk di sebelahnya pucat. "Raka, ini gimana? Kok foto kita ada di grup kantor?" Raka langsung panik. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia tahu Alia punya foto itu, tapi ia tidak pernah menyangka Alia akan seberani ini. Citra Raka hancur. Besok paginya, Raka datang ke kantor dengan wajah lesu. Semua mata tertuju padanya. Beberapa rekan kerja berbisik-bisik, bahkan ada yang terang-terangan menatapnya dengan tatapan mengejek. Atasan Raka, Pak Anton, memanggilnya ke ruang rapat. "Raka, apa ini benar?" Pak Anton menunjukkan foto yang sudah tersebar di grup kantor. Raka menunduk, tidak bisa berkata-kata. "Itu hanya salah paham, Pak," katanya terbata-bata. "Salah paham? Kamu tahu, citra perusahaan ikut tercoreng karena kelakuan pribadi seperti ini. Apalagi kamu sering bawa nama kantor untuk alasan keluar," tegas Pak Anton. Raka hanya terdiam, menahan rasa malu. Ia merasa reputasi yang dibangunnya selama bertahun-tahun runtuh dalam semalam. Maya mulai panik. Sementara itu, Maya pun mulai merasa terancam. Ia menerima pesan-pesan sinis dari teman-temannya. Mei, itu kamu ya difoto sama suami orang?" tulis salah satu temannya. "Wah, pelakor kelas kakap nih," sindir yang lain. Maya menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Ia memandang Raka dengan marah. "Kamu gimana sih? Kok bisa begini? Aku nggak mau jadi bahan gosip." Raka, yang sudah pusing dengan urusan kantor, hanya bisa menghela napas. "Aku nggak nyangka Alia bisa sampai kayak gini. Aku harus pulang dan ngomong sama dia," katanya. Maya cemberut. "Loh, kamu lebih peduli sama istrimu daripada aku? Aku juga kena masalah sekarang. Rak, aku malu banget." Alia yang tenang. Di rumah, Alia menyeduh kopi dengan tenang. Notifikasi ponselnya terus berbunyi, tapi ia tak terganggu. Ia hanya melihat layar dengan puas. Biar semua tahu siapa Raka sebenarnya. "Aku nggak mau lagi dianggap istri yang bodoh dan sabar tanpa batas." Ketika Raka pulang malam itu, wajahnya tampak hancur. "Yah, kamu yang sebarin foto itu ya?" tanya Raka, nadanya antara marah dan memohon. Alia menatapnya tanpa ekspresi. "Kenapa? Malu ya? Bukankah itu kamu? Kenapa harus malu dengan kebenaran?" "Aku." "Yah, kamu bikin masalahku makin runyam." Kantor heboh. Maya juga marah besar. Raka menunduk. Alia tertawa kecil, pahit. "Maya, kamu masih peduli sama dia? Bagus. Rasakan sekarang, Mas. Aku hanya balikin rasa sakit yang kamu kasih ke aku." Benturan pertama. "Yah, aku minta maaf. Aku hilaf. Tapi kamu nggak perlu begini." Raka mencoba meraih tangan Alia. Alia menarik tangannya. "Hilaf? Jangan pakai kata hilaf untuk pembenaran. Kamu pikir aku nggak tahu sudah berapa kali kamu ketemu dia? Aku nggak mau jadi istri bodoh, Raka." Raka terdiam, tak mampu membalas. Untuk pertama kalinya, ia melihat Alia dengan tatapan yang berbeda. Tatapan seorang perempuan yang tidak lagi mau disakiti. Maya kehilangan kenyamanan. Maya menghubungi Raka berkali-kali malam itu. "Rak, aku nggak bisa begini terus. Semua orang udah tahu. Aku nggak mau karierku rusak gara-gara kamu." Raka memijat pelipisnya. "Sabar, Mei. Aku lagi bersin semua ini." Tapi Maya tidak sabar. Ia butuh pria dengan uang dan pengaruh, bukan seseorang yang reputasinya hancur. Dalam hati, Maya mulai berpikir ulang tentang hubungannya dengan Raka. Apa dia masih pantas diperjuangkan? Alia menatap langkah berikutnya. Di kamar, Alia menutup ponsel setelah membaca semua komentar di grup keluarga. Banyak yang mengirim pesan simpati padanya. Beberapa saudara Raka bahkan meminta maaf atas sikap Raka. "Belum cukup," bisik Alia. "Ini baru awal. Dia harus merasakan hancurnya hidup seperti aku yang hancur waktu lihat dia bersama Maya." Alia menatap cermin, melihat wajahnya yang kini penuh ketegasan.
Perempuan yang dulu sabar dan pendiam telah berubah. Aku akan pastikan kalian berdua jatuh. Dan aku akan berdiri tegak menyaksikannya. Alia duduk di ruang kerja kecilnya dengan wajah serius. Berhari-hari ia telah mengumpulkan bukti perselingkuhan Raka. Foto-foto Raka dengan Maya di hotel, rekaman suara telepon, bahkan salinan chat dari ponsel Raka yang sempat ia salin diam-diam. Semua bukti itu kini tersusun rapi dalam sebuah folder. Waktunya aku berhenti jadi korban. Batinnya, kalau dia sudah memilih jalan seperti ini, aku juga akan memilih jalanku sendiri. Alia bukan hanya ingin mempermalukan Raka. Ia ingin membebaskan diri dari ikatan yang hanya memberinya luka. Di kepalanya, sudah jelas satu rencana besar. Menggugat cerai Raka, sekaligus menuntut harta Gonogini yang menjadi haknya. Konsultasi dengan pengacara. Pagi itu, Alia mendatangi kantor seorang pengacara ternama di kota. Ia duduk di kursi kulit dengan ekspresi mantap, berbeda dengan perempuan-perempuan yang biasanya datang menangis saat berkonsultasi. "Nama saya Alia," katanya memperkenalkan diri. "Saya ingin mengajukan gugatan cerai karena suami saya berselingkuh. Bukti sudah lengkap." Pengacara itu, seorang wanita parubaya bernama Ratna, menatap Alia dengan penuh rasa hormat. "Baik, Bu Alia. Kalau Anda sudah punya bukti yang kuat, ini akan memudahkan. Bisa saya lihat?" Alia menyerahkan folder bukti. Ratna membuka satu persatu foto dan rekaman. Alisnya terangkat. Ini sangat jelas. Foto di hotel, chat mesra, dan saksi dari teman suami yang keceplosan. Kita bisa menuntut hak Gonogini dan kemungkinan tunjangan, karena Anda juga berkontribusi pada keuangan rumah tangga. Alia mengangguk. "Saya tidak ingin dia bebas begitu saja setelah menghancurkan hidup saya. Saya ingin dia merasakan kehilangan." Ratna tersenyum tipis. "Tenang saja, Bu Alia. Dengan bukti ini, posisi Anda sangat kuat." Raka dihantam gugatan. Beberapa hari kemudian, Raka menerima surat gugatan cerai. Saat itu ia sedang berada di rumah, berusaha menenangkan diri dari tekanan kantor yang sudah mencapnya sebagai suami tak setia. "Ini, apa-apaan, yah?" Raka memegang surat itu dengan tangan gemetar. "Kamu serius mau cerai?" Alia menatapnya dingin. "Kenapa tidak? Kamu pikir aku mau terus hidup dengan orang yang menghancurkan kepercayaanku? Semua bukti sudah aku siapkan. Jangan coba-coba mengelak." "Yah, jangan gini. Kita masih bisa bicara baik-baik." Raka mencoba mendekat. Alia mundur selangkah. "Bicara baik-baik? Kamu sudah melangkahi garis sejak pertama kali memeluk Maya di hotel itu. Aku sudah sabar terlalu lama." Raka terdiam. Suara hatinya menjerit, tapi ia tahu Alia tak akan goyah. Keluarga berpihak pada Alia. Ketika kabar gugatan cerai itu sampai ke keluarga besar, semua orang terkejut. Bahkan orang tua Raka memanggilnya dan menegur keras. "Raka, kamu gila ya? Alia itu perempuan baik. Setia sama kamu dari nol. Kamu malah tega selingkuh," kata ayahnya dengan suara keras. Raka menunduk. Aku hilaf. Yah. Ibu nggak bisa terima. Kalau Alia mau cerai, ibu dukung dia. Kamu pantas menerima akibatnya, sambung ibunya. Raka menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Ibu. Sudah. Jangan panggil ibu dengan suara memelas begitu. Kamu memalukan." Di sisi lain, keluarga Alia justru mendukung penuh langkahnya. "Kami akan selalu ada buatmu, Alia," kata kakak laki-lakinya. "Kamu sudah terlalu lama bersabar." Sidang dan harta Gonogini. Proses sidang dimulai. Alia hadir dengan tenang, ditemani pengacaranya. Raka duduk di kursi tergugat, wajahnya tampak lelah dan kusut. Hakim membuka berkas dan mulai memeriksa bukti-bukti. Bukti foto dan rekaman suara sudah jelas menunjukkan perselingkuhan tergugat. "Apa Anda mengakui ini, Raka?" Raka hanya bisa menunduk. "Saya mengaku." Alia menatap Raka tanpa rasa iba. Di dalam hati, ia berkata, "Lihatlah, Raka. Aku bukan lagi istri yang bisa kamu permainkan." Hakim akhirnya memutuskan bahwa Alia berhak atas harta Gonogini, rumah utama mereka, satu mobil,
serta sebagian besar tabungan bersama. Putusan itu membuat Raka terhenyak. Yah, ini semua kan kita bangun bareng. Raka mencoba berbicara pada Alia di luar sidang. Bareng? Kamu pikir aku nggak ikut kerja keras? Semua aku urus, dari rumah sampai usaha sampingan kita. Kalau sekarang aku ambil hakku, itu karena aku layak. Balas Alia tanpa ampun. Raka kehilangan segalanya. Seiring putusan itu, Raka mulai merasa dunia runtuh. Kantornya sudah tidak percaya padanya. Reputasinya hancur karena skandal perselingkuhan yang viral di lingkungan kerja. Sekarang, ia bahkan kehilangan sebagian besar aset yang dulu membuatnya merasa berkuasa. Maya, yang dulu selalu memujanya karena uang dan kenyamanan, kini mulai menarik diri. Ra, kamu udah nggak kayak dulu. Aku nggak bisa terus-terusan ikut drama kamu, kata Maya saat bertemu di kafe. Raka memandang Maya dengan tatapan kosong. Jadi kamu mau pergi? Setelah semua ini? Maya hanya mengangkat bahu. Aku nggak mau ikut tenggelam sama masalahmu. Maaf. Raka menunduk, merasakan rasa sakit yang tak terbayangkan. Ia sendirian, kehilangan istri, keluarga, pekerjaan, dan kini, Maya. Alia yang menang. Sementara itu, Alia merasa lebih bebas. Ia memang tidak gembira karena pernikahannya berakhir. Tapi ada rasa lega karena ia bisa keluar dari lingkaran sakit hati. Dengan aset yang berhasil ia menangkan, Alia memulai kembali hidupnya. Di rumah barunya, Alia duduk di ruang tamu sambil menatap jendela. Aku tidak akan pernah menyesal, katanya pelan. Aku sudah bertahan terlalu lama. Kini giliran aku yang bangkit. Raka tersadar, tapi terlambat. Raka menghubungi Alia beberapa minggu kemudian. Suaranya lirih di telepon. Yah, aku nyesel. Aku salah. Aku kehilangan segalanya. Alia terdiam sejenak, lalu menjawab dingin. Rasa kehilangan itu masih lebih ringan daripada rasa dikhianati. Kamu yang memilih jalan ini, Raka. Jangan pernah lupakan itu. Yah, tolong, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Alia menghela napas. Bukan urusanku lagi, Mas. Kamu sendiri yang melepaskan aku. Lalu ia menutup telepon tanpa ragu. Kehidupan baru. Alia kini fokus pada hidupnya sendiri. Ia mulai mengelola bisnis kecil yang dulu ia bangun bersama Raka, kini sepenuhnya di bawah kendalinya. Dengan dukungan keluarga, Alia perlahan kembali menemukan kepercayaan diri. Di sisi lain, Raka hanya bisa menatap reruntuhan hidupnya. Ia mencoba meminta maaf pada keluarga, tapi banyak yang sudah kehilangan rasa hormat padanya. Ia bukan lagi pria sukses yang dihormati, ia hanya lelaki yang terjebak dalam kesalahan fatal. Hari itu hujan turun deras di luar jendela, apartemen sederhana tempat Maya tinggal. Dulu, apartemen ini terasa mewah karena semua biaya hidupnya ditanggung oleh Raka. Maya hanya perlu tersenyum manis, menemani Raka, dan sesekali pamer di media sosial. Namun kini, suasana berbeda. Apartemen itu terasa pengap, penuh tagihan menumpuk di meja makan. Maya duduk di sofa dengan wajah kusut, memandangi deretan pesan masuk di ponselnya. Tagihan kartu kredit sudah jatuh tempo. Bayar cicilan mobil minggu ini atau kami tarik unit. Pembayaran sewa apartemen bulan ini belum diterima. Hidupnya berubah dalam sekejap sejak Alia memenangkan gugatan cerai dan mengambil sebagian besar harta Raka. Raka, yang dulu dengan mudah menggeser kartu kredit untuk membiayai gaya hidup Maya, kini bahkan kesulitan membayar makan malamnya sendiri. Maya tinggalkan Raka. Beberapa hari terakhir, Maya mulai jarang bertemu dengan Raka. Dalam pikirannya, Raka bukan lagi pria mapan yang bisa memberinya rasa aman. Ia hanyalah laki-laki yang terjebak dalam kekacauan, kehilangan aset, reputasi, dan kini juga pekerjaannya. Suatu malam, Raka datang ke apartemen Maya dengan wajah muram. Mei, aku butuh kamu. Semua ini terlalu berat buatku sendirian, ucap Raka, memohon. Maya melipat tangan di dada. Rak, aku nggak bisa terus-terusan kayak gini. Dulu kamu janji bakal bikin aku hidup nyaman, nggak kekurangan. Sekarang, kamu aja nggak punya kerjaan tetap. Apa yang mau kita bangun? Aku lagi cari cara buat bangkit, kata Raka lirih. Maya menghela napas,
menatap Raka dengan tatapan tajam. Aku nggak bisa buang-buang waktu nungguin kamu. Aku masih muda, aku nggak mau hidup susah. Raka terdiam, menundukkan kepala. Jadi, kamu mau ninggalin aku? Maya memalingkan wajah. Maaf, Rak. Aku nggak cinta sama kamu. Aku cuma butuh hidup nyaman. Kalau kamu nggak bisa kasih itu, ya udah, kita selesai. Raka seperti dihantam petir. Ia ingin marah, tapi tak ada tenaga. Maya pergi begitu saja, meninggalkan Raka yang berdiri mematung di depan pintu. Gaya hidup Maya yang menjerat. Maya mungkin merasa bebas setelah meninggalkan Raka, tapi kebebasan itu semu. Gaya hidup mewah yang ia bangun selama bersama Raka kini menjadi jerat yang mencekiknya. Tas-tas branded, sepatu mahal, dan mobil sport yang ia cicil dengan percaya diri kini menjadi beban. Tanpa aliran uang dari Raka, Maya mulai kewalahan. Satu persatu tagihan kartu kredit menumpuk. Ia mencoba menghubungi beberapa teman kaya yang dulu selalu memuji gaya hidupnya. Tapi kebanyakan dari mereka menghindar, seolah Maya tak lagi bernilai tanpa status dan kemewahan. Suatu malam, Maya menerima telepon dari pihak bank. "Ibu Maya, mohon segera lakukan pembayaran minimum kartu kredit Anda. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan hukum." Maya menggigit bibirnya. Saya akan bayar secepatnya," jawabnya, padahal ia tidak punya uang sepeser pun. Raka yang semakin terpuruk. Di sisi lain, Raka semakin jatuh dalam keterpurukan. Setelah skandalnya tersebar, ia dikeluarkan dari perusahaan. Tidak ada lagi penghasilan tetap, sementara tabungan yang tersisa sudah terbagi untuk Alia melalui putusan pengadilan. Raka duduk di kamar kos murah yang kini ia sewa. Matanya kosong menatap langit-langit. Dulu ia adalah pria dengan karir cemerlang, rumah besar, dan istri setia. Sekarang, ia hanyalah bayangan dari dirinya sendiri. Ia mencoba menghubungi Maya, berharap Maya masih peduli. "Mei, aku butuh kamu. Kita bisa mulai lagi dari nol," katanya melalui telepon. Tapi Maya menjawab dingin, "Rak, aku udah bilang kita selesai. Aku punya masalah sendiri. Jangan hubungi aku lagi." Lalu telepon ditutup begitu saja. Raka melempar ponselnya ke tempat tidur dengan frustasi. "Apa ini karma buatku?" gumamnya. Semua hilang dalam sekejap. Kenangan yang menyakitkan. Malam-malam Raka dipenuhi rasa penyesalan. Ia teringat masa-masa saat Alia mendukungnya dari bawah. Alia yang dulu selalu mengingatkannya agar tidak terlena dengan godaan dunia luar. Alia yang mengurus rumah, bisnis kecil, bahkan mendukung karir Raka. Namun semua itu ia balas dengan pengkhianatan. Raka menutup wajahnya dengan kedua tangan, merasa seperti manusia paling bodoh di dunia. Kalau saja aku nggak ketemu Maya, kalau saja aku dengar kata Alia. Tapi semua penyesalan itu datang terlambat. Alia kini menjalani hidupnya sendiri, lebih kuat dan mandiri, sementara Raka hanya tinggal dengan penyesalan. Maya diambang kehancuran. Sementara itu, Maya semakin terhimpit utang. Mobil sportnya ditarik oleh pihak leasing karena ia tidak mampu membayar cicilan. Barang-barang mewahnya satu persatu ia jual secara online, tapi itu hanya cukup untuk membayar bunga kartu kredit. Maya menatap dirinya di cermin, wajahnya tampak kusam, tak secerah dulu. "Aku harus gimana sekarang?" bisiknya sendiri. Ia sempat berpikir mencari Raka lagi, tapi ia tahu Raka juga sudah miskin. Lelaki itu nggak ada gunanya sekarang, pikir Maya pahit. Dalam hatinya, Maya mulai merasa takut. Ia menyadari bahwa hidupnya tidak punya arah. Semua bergantung pada uang dan pria yang bisa memberinya kemewahan. Dan sekarang, semua itu hilang. Raka sendirian. Raka semakin terpuruk. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, tapi nama buruknya sudah tersebar di industri tempat ia bekerja. Tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Ia makan dengan uang tabungan sisa yang semakin menipis. Malam-malamnya diisi dengan rasa putus asa. Sesekali, ia membuka galeri foto di ponsel, melihat foto lama bersama Alia. "Maafkan aku, Yah," ucapnya pelan. Tapi ia tahu, Alia tidak akan kembali. Kehancuran yang nyata. Suatu sore, Raka berjalan di trotoar dengan langkah gontai. Ia melihat papan iklan besar yang memajang wajah Alia.
Ternyata Alia kini menjadi wajah promosi untuk bisnis fashion miliknya yang sedang berkembang pesat. Raka berhenti, menatap papan itu dengan mata berkaca-kaca. Dia jauh lebih kuat tanpaku, gumamnya. Sementara itu, Maya yang dulu selalu tersenyum di media sosial kini menghilang dari dunia maya. Semua akun sosial medianya dihapus setelah banyak orang menghujatnya sebagai pelakor yang merusak rumah tangga orang. Kini, 2 orang yang pernah bersekongkol dalam perselingkuhan itu jatuh ke dasar jurang kehidupan, sendiri dan terpuruk. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah baru Alia, rumah yang dulunya ia miliki bersama Raka tetapi kini sepenuhnya menjadi miliknya setelah gugatan cerai. Di halaman depan, tanaman hias yang ia rawat dengan telaten tampak segar, seolah ikut menyemangatinya. Alia berdiri di depan cermin besar di ruang tamu. Wajahnya terlihat lebih segar, senyumnya lebih tulus, dan matanya kini memancarkan semangat baru. Aku sudah terlalu lama menangis, batinnya. Sekarang waktunya aku berdiri di atas kakiku sendiri. Langkah pertama, memulai usaha baru. Alia tidak mau hidupnya berhenti hanya pada luka masa lalu. Dengan aset yang ia menangkan dari Raka, termasuk sebagian tabungan dan 1 unit ruko di kawasan strategis, Alia memutuskan untuk memulai bisnis baru. Sebenarnya, Alia sudah lama menyukai dunia fashion. Sejak dulu, ia sering membuat desain baju sederhana untuk teman-temannya. Namun Raka tidak pernah mendukung hobi itu, mengatakan bahwa dunia fashion hanya mainan perempuan yang tidak menguntungkan. Sekarang, tanpa suara Raka yang meremehkan, Alia bisa bebas mengembangkan mimpinya. Ia memulai dengan membuka butik kecil bernama Alia by Alia Rahma, yang menjual pakaian ready-to-wear dengan desain simpel tapi elegan. Alia bekerja keras dari pagi hingga malam. Ia tidak malu turun tangan langsung, mulai dari mencari pemasok kain, memantau proses produksi, hingga memotret koleksi untuk promosi di media sosial. Dukungan dari orang-orang terdekat. Keberanian Alia mendapat dukungan penuh dari keluarganya. Kakak laki-lakinya, Andi, sering membantu dalam urusan logistik dan pemasaran. Aku percaya bisnis kamu bisa besar, Alia, kata Andi. Kamu punya selera bagus, dan orang-orang akan suka dengan desainmu. Selain keluarga, Alia juga bertemu orang-orang baru yang membantunya. Salah satunya adalah Lila, seorang pengusaha wanita yang sudah lebih dulu sukses di industri fashion. Lila melihat potensi Alia saat keduanya bertemu di sebuah pameran kecil di kota. Kamu punya bakat luar biasa, ujar Lila setelah melihat koleksi Alia. Kalau kamu mau, aku bisa bantu promosikan brand kamu lewat jaringan influencer yang aku kenal. Alia terkejut tapi senang. Serius, Mbak Lila? Aku benar-benar butuh mentor seperti Anda. Sejak itu, Lila menjadi salah satu orang yang memberi banyak masukan berharga untuk Alia. Tantangan yang menguatkan. Meski terlihat mulus, perjalanan Alia tidak selalu mudah. Ada saat-saat di mana pesanan sedikit dan modal hampir habis. Di masa itu, Alia teringat masa lalunya bersama Raka, saat ia selalu bergantung pada suaminya dalam hal finansial. Namun kini, ia menolak untuk menyerah. Aku nggak boleh kalah, gumamnya di tengah malam saat mengerjakan desain baru. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Kerja keras Alia berbuah hasil. Perlahan, butik Alia by Alia Rahma mulai dikenal orang. Banyak pelanggan yang terkesan dengan kualitas dan keunikan desainnya. Media sosial butik itu pun mulai ramai dengan testimoni positif. Kebahagiaan yang berbeda. Suatu sore, Alia duduk di depan butiknya sambil menyeruput kopi. Ia melihat para pelanggan keluar masuk dengan senyum puas. Hatinya terasa hangat. Dulu, aku kira kebahagiaan datang dari punya suami sukses dan hidup nyaman, pikir Alia. Ternyata, kebahagiaan sejati itu datang saat aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Alia merasa bangga, bukan hanya karena usahanya mulai berhasil, tapi juga karena ia berhasil memulihkan harga dirinya. Ia tidak lagi merasa sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Pertemuan dengan orang baru. Di tengah kesibukan mengurus bisnis, Alia bertemu dengan sosok baru, seorang pria bernama Adrian. Adrian adalah pemilik toko kain terbesar di kota, yang awalnya menjadi salah satu pemasok utama butik Alia. Adrian pria yang ramah, rendah hati, dan terlihat profesional.
Tidak seperti Raka yang selalu menunjukkan kesombongan lewat penampilan, Adrian lebih sederhana tapi penuh wibawa. Bu Alia, desain Anda selalu unik. Saya senang bisa kerjasama dengan Anda, kata Adrian saat mengantarkan bahan kain baru. Alia tersenyum. Terima kasih, Pak Adrian. Saya juga beruntung punya pemasok yang bisa dipercaya seperti Anda. Hubungan mereka awalnya murni bisnis. Namun seiring waktu, Alia merasa nyaman berbicara dengan Adrian. Ia sering memberi saran bisnis, bahkan kadang mengingatkan Alia untuk menjaga kesehatan di tengah kesibukan. Berita tentang Raka dan Maya. Di saat Alia semakin naik, kabar tentang Raka dan Maya beredar di lingkaran kenalan lama. Alia mendengar dari temannya bahwa Raka kini terlilit utang karena gagal membangun usaha setelah kehilangan pekerjaannya. Maya pun disebut-sebut sudah pergi meninggalkan Raka tanpa jejak. Alia hanya mengangguk tenang saat mendengar kabar itu. Tidak ada rasa puas berlebihan, hanya sedikit lega bahwa karma bekerja dengan caranya sendiri. Dulu aku ingin balas dendam, gumam Alia dalam hati. Tapi ternyata, suksesku sendiri sudah cukup jadi jawaban untuk mereka. Kehidupan baru yang lebih cerah. Beberapa bulan kemudian, butik Alia berkembang pesat. Ia membuka cabang baru di pusat perbelanjaan besar dan bahkan mulai menerima pesanan dari luar kota. Pada hari pembukaan cabang barunya, Alia berdiri di depan gerai dengan rasa haru. Di sampingnya, Andi, keluarganya, dan Lila memberikan tepuk tangan. Selamat, Alia. Kamu layak mendapatkan semua ini, kata Lila sambil memeluknya. Alia tersenyum. Terima kasih. Aku nggak akan bisa sampai sini tanpa dukungan kalian. Ia menatap papan besar bertuliskan, Alia by Alia Rahma, dengan mata berbinar. Ini adalah pencapaian yang dulu terasa mustahil saat ia terjebak dalam bayang-bayang Raka. Alia yang baru. Kini, Alia tidak lagi merasa sebagai perempuan yang disia-siakan. Ia adalah seorang pengusaha sukses, perempuan mandiri yang belajar dari luka masa lalu. Setiap malam, saat menutup butik, ia sering menatap langit dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan. Aku mungkin pernah hancur, tapi Engkau memberi aku kesempatan untuk bangkit." Hari itu hujan turun pelan di kota, membasahi jalanan dan memantulkan cahaya lampu. Di sudut jalan, seorang pria dengan wajah kuyu berdiri memandangi butik besar bertuliskan, Alia by Alia Rahma. Pria itu adalah Raka. Rambutnya berantakan, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali Alia melihatnya. Wajah tampan yang dulu begitu percaya diri kini dipenuhi kerutan stres. Raka berdiri diam cukup lama. Dalam pikirannya, bayangan Alia yang tersenyum saat dulu menemaninya berkarir terus terputar. Hatinya dipenuhi rasa bersalah yang dalam. Aku yang menghancurkan ini semua, aku yang melepas orang terbaik dalam hidupku. Raka kehilangan segalanya. Sejak perceraian, hidup Raka tidak pernah lagi sama. Rumah megah yang dulu mereka tinggali kini sudah dijual untuk melunasi utang. Mobil mewahnya ditarik oleh pihak leasing. Pekerjaan di perusahaan yang dulu membanggakan pun sudah hilang setelah skandal perselingkuhannya terbongkar. Teman-teman dekatnya menjauh, tidak ada lagi yang menghormatinya seperti dulu. Ia pindah ke kos kecil di pinggiran kota, hidup dari sisa tabungan yang semakin menipis. Setiap malam ia hanya duduk termenung, mencoba menghubungi Alia, tapi selalu diabaikan. Raka tahu, semua ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Ketika Alia menangis dan memohon agar rumah tangga mereka diselamatkan, ia malah memilih Maya, wanita muda yang hanya mencintai uangnya. Pertemuan pertama dengan Alia. Raka akhirnya memberanikan diri datang ke butik Alia. Ia melihat Alia sedang berbicara dengan beberapa karyawan di depan toko. Alia terlihat cantik, lebih cantik dari sebelumnya. Ada aura ketegasan dan kebahagiaan dalam dirinya. Yah, suara Raka bergetar saat memanggil. Alia berbalik, dan sejenak wajahnya datar melihat mantan suaminya itu. "Ada apa, Rak?" tanyanya dingin, seolah tak ada lagi sisa cinta yang dulu pernah ada. Aku cuma mau minta maaf," kata Raka dengan suara lirih. "Aku bodoh, Alia. Aku hancurin semua. Kamu benar. Maya nggak ada apa-apanya dibanding kamu." Alia terdiam sesaat, lalu menatapnya tanpa ekspresi. "Aku nggak butuh maafmu lagi, Rak. Semua sudah berakhir.
Kamu pilih jalanmu sendiri waktu itu, kan? Alia, aku menyesal. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Rumah hilang, pekerjaan hilang. Tolong, aku cuma mau bicara sama kamu, ucap Raka memohon. Alia menarik napas panjang, lalu berkata dengan tenang, kamu pikir semua ini gampang dilupakan? Luka yang kamu kasih ke aku nggak akan sembuh hanya dengan kata, maaf. Ia lalu berjalan meninggalkan Raka tanpa menoleh lagi. Maya yang terjepit. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Alia mendapatkan tamu tak terduga. Di depan pintu rumahnya berdiri Maya, wanita yang pernah merebut Raka darinya. Maya terlihat jauh berbeda. Wajahnya pucat, rambut acak-acakan, dan matanya sembab seolah habis menangis berhari-hari. Alia, aku tahu kamu pasti benci aku, ucap Maya pelan dengan suara serak. Tapi aku butuh bantuanmu. Alia menatap Maya dengan mata tajam. Bantuan? Setelah semua yang kamu lakukan? Aku salah. Aku kira Raka akan selalu punya uang. Aku kira hidupku bakal enak sama dia. Tapi sekarang dia nggak punya apa-apa. Aku terjebak utang, kata Maya sambil menunduk. Alia tersenyum miring. Dan kamu pikir aku akan kasihan? Kamu tahu berapa lama aku harus sembuh dari rasa sakit yang kalian berdua kasih? Alia, aku mohon. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Maya hampir menangis. Alia menghela napas. Maya, aku bukan orang yang akan balas dendam dengan kekerasan. Tapi aku juga nggak akan buang waktuku nolong kamu. Kamu panen apa yang kamu tanam. Jadi silakan kamu hadapi sendiri. Maya terdiam, wajahnya hancur. Ia tidak menyangka Alia akan setegas itu. Raka menyadari kesalahannya. Beberapa hari kemudian, Raka kembali mencoba menemui Alia. Namun setiap kali, Alia selalu menghindar. Dalam hati, Alia merasa tidak ada gunanya memberi kesempatan lagi kepada orang yang sudah menusuknya dari belakang. Raka berjalan pulang dengan langkah lemas. Dalam perjalanan, ia melewati sebuah papan reklame besar dengan foto Alia yang tersenyum mengenakan gaun rancangannya sendiri. Tulisan di bawah foto itu berbunyi, Alia by Alia Rahma, Fashion for Strong Women. Raka menatap foto itu lama, merasa seperti dihantam kenyataan. Alia, wanita yang dulu ia abaikan, kini menjadi sosok yang jauh lebih kuat dan sukses tanpa dirinya. Dia nggak butuh aku lagi, bisik Raka. Alia yang tak tergoyahkan. Malam itu, Alia duduk di balkon rumahnya sambil menatap bintang. Ia memikirkan pertemuannya dengan Raka dan Maya. Ada sedikit rasa iba, tapi bukan berarti ia ingin membuka luka lama. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali, gumam Alia. Hidupku sekarang lebih tenang tanpa mereka. Ia mengingat bagaimana dulu ia terpuruk, menangis hampir setiap malam. Tapi kini, ia bangkit, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk menunjukkan bahwa ia tidak layak diperlakukan rendah. Raka dan Maya yang terpuruk. Raka kini benar-benar sendirian. Maya sudah menghilang, entah kemana, mungkin mencari pria lain yang bisa memberinya kemewahan. Raka tidak punya pekerjaan tetap, dan tabungan terakhirnya hampir habis. Ia duduk di kamar kos yang gelap, menatap ponselnya. Ada nomor Alia di layar, tapi ia tahu sia-sia untuk menelepon lagi. Alia sudah terlalu kuat untuk peduli pada lelaki yang mengkhianatinya. Sementara itu, Maya semakin terjerat dalam masalah keuangan. Barang-barang mewahnya sudah habis dijual, namun utang terus menumpuk. Ia teringat tatapan dingin Alia, tatapan yang penuh kekuatan dan harga diri. Karma yang nyata. Kini, roda kehidupan benar-benar berputar. Alia yang dulu dianggap hanya sebagai istri rumah tangga biasa, kini berdiri kokoh dengan kesuksesannya. Sedangkan Raka dan Maya, yang dulu bersekongkol mengkhianatinya, kini terpuruk dalam penyesalan. Alia menatap dirinya di cermin malam itu. Senyum kecil menghiasi wajahnya. Aku tidak perlu balas dendam dengan cara kejam, pikirnya. Kesuksesan ini sudah cukup jadi jawaban untuk mereka. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kaca besar rumah Alia, yang kini tampak lebih hangat dengan tawariang dua anaknya, Dira dan Danu. Mereka berlarian di ruang tamu sambil membawa mainan favorit mereka. Alia tersenyum melihat keceriaan itu. Pelan-pelan, nanti jatuh, ucapnya lembut.
Anak-anak itu tertawa, tak peduli dengan peringatannya, seolah tahu bahwa hari ini adalah hari yang istimewa. Hari ketika ibu mereka merayakan pencapaian yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Menikmati hasil kerja keras. Alia duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat. Di depannya ada jadwal penuh untuk hari itu. Rapat dengan tim butik, sesi foto untuk koleksi terbaru, dan wawancara dengan majalah fashion ternama. Semua itu adalah buah dari kerja kerasnya, dari malam-malam penuh air mata dan kelelahan yang kini berbuah manis. Butik, Alia by Alia Rahma, bukan hanya sukses di kota mereka, tetapi juga mulai merambah ke pasar nasional. Pesanan datang dari berbagai kota, bahkan ada tawaran untuk kolaborasi dengan desainer terkenal. Siapa sangka, ya? Alia berbicara pelan kepada dirinya sendiri sambil menatap foto keluarga yang kini hanya menampilkan dirinya dan anak-anak. Dulu aku hanya istri rumah tangga yang diremehkan. Sekarang aku bisa membuktikan kalau aku mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Raka yang terlupakan. Sementara Alia hidup dalam kebahagiaan, kabar tentang Raka semakin memprihatinkan. Dari cerita yang sesekali ia dengar melalui teman lama, Raka kini tinggal di sebuah kos kecil dan bekerja serabutan. Ia tidak lagi dikenal sebagai pria berwibawa, melainkan seseorang yang gagal mengurus hidupnya sendiri. Maya, yang dulu begitu percaya diri dengan kemewahan yang dijanjikan Raka, kini juga hidup dalam kesulitan. Setelah meninggalkan Raka, Maya mencoba mencari keberuntungan baru, tapi tak ada satupun yang berhasil. Hidupnya kini dihantui utang dan kesepian. Alia hanya mendengar semua itu tanpa sedikit pun merasa kasihan. Bukan karena hatinya sekeras batu, tapi karena ia tahu bahwa semua yang terjadi pada Raka dan Maya adalah buah dari perbuatan mereka sendiri. Anak-anak sebagai sumber kekuatan. Bagi Alia, Dira dan Danu adalah alasan terbesarnya untuk bangkit. Saat dulu ia terpuruk, kedua anak itulah yang menguatkannya untuk tidak menyerah. Mama hebat, ya? Tanya Dira suatu malam ketika mereka sedang duduk bersama di kamar. Alia tersenyum, matanya berkaca-kaca. Mama nggak hebat, nak. Mama cuma belajar bangkit setelah jatuh. Kalau kita jatuh, kita harus bangun lagi, kan? Danu yang masih kecil ikut memeluk Alia. Mama jangan sedih lagi. Kita punya mama, itu udah cukup. Kata-kata polos itu membuat Alia semakin yakin bahwa masa lalunya tidak lagi penting. Yang terpenting adalah masa depan untuk anak-anaknya. Pesan dari masa lalu. Suatu hari, Alia menerima pesan singkat di ponselnya. Pesan itu dari Raka. Alia, maafkan aku. Aku cuma mau bilang, terima kasih karena dulu kamu pernah ada untukku. Aku nggak pantas minta maaf lagi, tapi aku harap kamu bahagia. Alia membaca pesan itu dengan tenang. Ia tidak marah, tidak juga menangis. Hanya senyum kecil yang muncul di wajahnya. Ia membalas singkat. Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Ra. Tapi maafkan aku tak bisa kembali. Semoga kamu juga menemukan jalanmu sendiri. Itu adalah terakhir kalinya Alia mendengar kabar dari Raka. Pesan tentang kekuatan wanita. Malam itu, Alia berdiri di balkon rumahnya, menatap langit penuh bintang. Ia memikirkan perjalanan panjang yang sudah ia lalui, dari istri yang dikhianati, perempuan yang jatuh ke titik terendah, hingga akhirnya bangkit menjadi wanita yang mandiri dan disegani. Aku tidak balas dendam dengan cara kotor, gumam Alia. Aku hanya membuktikan bahwa aku bisa lebih baik tanpa mereka. Ia sadar, kekuatan terbesar seorang wanita adalah ketika ia mampu bertahan dan bangkit dari luka terdalam. Ia tidak lagi menyimpan kebencian. Baginya, kemenangan sejati adalah saat ia bisa hidup dengan damai, bahagia, dan tidak lagi terikat pada masa lalu. Alia dan masa depan. Kini Alia memandang masa depan dengan penuh optimisme. Ia berencana membuka lini fashion khusus untuk wanita pekerja yang ingin tampil percaya diri, sekaligus memberikan pelatihan gratis bagi ibu-ibu rumah tangga yang ingin belajar menjahit dan memulai usaha sendiri. Kalau aku bisa bangkit, mereka juga bisa, kata Alia suatu kali kepada Lila, mentornya. Lila tersenyum bangga. Itu semangat yang aku suka dari kamu, Alia. Kamu bukan cuma sukses untuk dirimu sendiri, tapi juga mau berbagi dengan orang lain. Penutup cerita. Di malam terakhir tahun itu, Alia berkumpul bersama anak-anak di ruang keluarga. Mereka menonton kembang api dari jendela besar,
tertawa setiap kali langit malam dipenuhi cahaya warna-warni. "Ma, tahun depan kita jalan-jalan ke Bali, ya?" pinta Danu dengan mata berbinar. Alia mengangguk sambil memeluk kedua anaknya erat. "Kita akan pergi kemanapun kalian mau. Mama janji, kita akan bahagia selamanya." Di hatinya, Alia tahu bahwa ini adalah akhir dari masa lalu yang kelam dan awal dari hidup baru yang lebih indah. Ia telah menang, bukan dengan balas dendam yang kejam, tapi dengan membuktikan pada dunia bahwa seorang wanita bisa bangkit, bahkan ketika ia telah dihancurkan oleh orang yang paling dicintainya. Kekuatan seorang wanita bukan hanya pada air mata atau pengorbanan, tapi juga pada keberanian untuk berkata, "Aku cukup kuat untuk berdiri sendiri."